Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aselia Pemira Serly. Di sini saya akan membuat sebuah simulasi atau topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker. Di sini saya membuat sebuah smart factory sederhana. Nah, pertama-tama di main control. Dan di sini ini ada main controlnya. Ini ada smartphone sebagai bentuk jaringan yang disambungkan ke cell tower, kemudian dari cell tower dihubungkan dengan menggunakan jaringan, sini ada jaringan kabel koaksial ke central office server, kemudian dari central office server dihubungkan ke router menggunakan cover crossover, kemudian dari router disambungkan lagi ke switch dan juga ke WAN dengan menggunakan cover stretch trough. Nah, kemudian dari router ke switch ini, dia dihubungkan ke dua server, yaitu DNS server dan juga IoT server. Dan kemudian yang di WAN, dia dihubungkan ke modem dan juga ke wireless Wi-Fi. Nah, di modem ini dia menggunakan kabel koaksial dan di Wi-Fi menggunakan cover stretch trough. Kemudian dari Wi-Fi itu dihubungkan ke beberapa ruangan. Yang pertama ada gudang, kedua ada office, kemudian ada showroom, dan juga ada decoration atau marketing. Kemudian di sini ada quality assurance atau Q&A dan juga ada assembly room. Nah, di gudang itu ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada komponen kipas, kemudian ada fire semprot atau fire sprinkler, kemudian juga ada fire monitor. Kenapa dibuat dua sensor ini? Kenapa dibuat sensor fire? Karena di gudang rentan terjadi kebakaran, dan ketika dia kebakaran maka akan banyak kerugian yang didapatkan. Makanya di sini ada fire sensor. Kemudian nanti ketika fire sensornya hidup atau terdeteksi adanya api, maka fire sprinkler atau semprotan air ini akan menyala. Kemudian di quality assurance, dia ada kipas 2, kemudian ini ada pintu menghubungkan antara gudang dan juga office dan juga quality assurance. Nah, di quality assurance ini ada alarm dan juga ada fire sprinkle. Jadi ketika sensor apinya hidup, maka fire sprinkle 1, 2 itu akan hidup juga. Kemudian di office di sini ada laptop untuk mengkontrol semuanya. Kemudian di sini ada showroom dan juga decoration-nya, ada kipas 4 dan juga ada pintu 4. Kemudian di assembly room itu ada kipas 3, ada juga smoke detector, kemudian ada juga sensor gerak. Nah, jadi di sini ketika si pendeteksi asap ini, dia akan ketika ada sebuah asap atau ada dideteksi sebuah asap, maka smoke detector ini akan menyala dan akan membunyikan si alarmnya. Nah, jadi di sini kita udah hubungkan ini semua, kemudian dihubungkan juga ke Wi-Fi-nya dari laptop. Ini tadinya laptop ini kita ganti dulu, kita open, kemudian kita ganti si ininya, kita ganti jadi link system WPC 300N, kemudian kita ke desktop. Kemudian di sini ada IoT monitor. Nah, di IoT monitor ini sudah tertera semua. Jadi dari laptop PC atau PC laptop ini satu, dia mengkontrol semua jenis komponen yang mau dihubungkan. Nah, ini belum dihubungkan, kita ambil contoh ini. Ini kan belum dihubungkan, kita hubungkan dulu. Seperti biasa, kita advance, kemudian kita ke input-output configuration, kemudian kita pilih yang 1W, kemudian kita ke configuration, itu kita pilih yang home gateway, dan kita ke wireless, kita pilih yang WPA 2, kemudian masukkan passwordnya. Di sini saya pakai Aselia 12, kemudian kita tunggu IP address-nya, dan terhubung nggak nih? Nah, terhubung. Seperti itu. Begitu juga dengan komponen-komponen yang lain. Nah, di sini kita coba untuk menghidupkan beberapa, misalkan kita
mau buka pintu satu nih. Di sini kan dia posisinya terbuka, makanya dia warna hijau. Kemudian ketika kita tutup, maka dia berwarna merah. Maka sensor ini atau wireless-nya berfungsi. Kemudian untuk kipas, misalkan kita ke kipas 2 pada ruang quality assurance, ketika kita mau menghidupkan, maka dia akan terlihat hidup. Kemudian begitu juga misalkan, nah di sini kita punya kondisi, beberapa kondisi. Nah di sini misalkan, sebentar, misalkan si alarmnya hidup nih, maka dia fire semprotan airnya atau fire sprinkler-nya dia akan menyala. Nah, seperti itu, menyala. Dia akan menyemprotkan air dan juga akan mematikan apinya, seperti itu. Kemudian ketika si smoke detektornya ini hidup, maka dia akan menghidupkan si alarmnya atau si sirennya. Nah, ketika si sirennya hidup, itu mana nih alarm. Nah, ketika si smoke detektornya hidup, maka si alarmnya akan menyala. Nah, akan berwarna merah seperti itu. Kemudian kita juga di sini membuat 2 buah kondisi. Nah, di sini ada ketika kita lihat di sini kondisinya. Nah, di sini ketika fire sensor atau ini fire monitor ini, ketika dia mendeteksi api, ketika api dideteksi oleh si fire monitor, maka si fire semprot ini atau si ini fire semprot lagi apa? Fire sprinkler 1 dan fire sprinkler 2 itu dia akan menyala seperti itu. Kemudian untuk kondisi yang kedua, nah untuk kondisi yang kedua ini ketika dia smoke detektornya menyala atau smoke detektornya melebihi 0,17, dideteksi melebihi 0,17, maka si siren atau alarm ini akan menyala seperti itu. Kemudian bisa juga kita gunakan si sensor gerak ini ketika misalkan dideteksi car ini mendekati sensor gerak, maka alarmnya pun akan menyala, seperti itu. Sekian penjelasan Smart Factory sederhana dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.